Oke, hari ini kita mau belajar tentang kata tanya. Question words. Question words. Bahasa Inggrisnya question words, kata tanya. Nah, yang utama itu ada yang namanya 5W, 1H. 5W, W itu maksudnya depannya W. What? Apa? Who? Siapa? When? Kapan? Where? Di mana? Why? Mengapa? 1H-nya itu how, bagaimana. Kalau apa, biasanya untuk menanyakan sesuatu benda atau suatu kejadian. Misalkan, apa yang terjadi kemarin? Nah, misalkan kalau who itu siapa, berarti menanyakan orang, gitu ya. Siapa sih? Misalkan perempuan yang berdiri di depan pintu itu, gitu. Siapa wali kelasmu? Gitu ya. When itu kapan. Kalau kapan untuk menanyakan waktu. Kapan hari ulang tahunmu? Kapan kamu membeli sepatu itu? Kapan kita bisa mulai sekolah ya? Gitu. Where itu di mana? Di mana untuk menanyakan tempat. Di mana kamu lahir? Di mana tempat tinggalmu? Ya, di mana kamu membeli buku ini? Wah, gitu ya. Kalau why itu mengapa, menanyakan sebab. Mengapa ya dia tertawa terbahak-bahak? Mengapa adikmu menangis? Gitu, menanyakan sebab. Gitu ya. Mengapa dia tidak masuk sekolah? Dia tidak masuk sekolah karena demam. Gitu ya. How itu bagaimana. Nah, dalam bahasa Inggris, 5W 1H ini yang utama. Tapi nanti ada pengembangannya. Misalkan what, nanti ada what time. Kalau what time itu pukul berapa. Bedanya apa Miss sama when? Kalau when itu nanya misalkan hari, atau nanyain bulan, atau nanyain minggu lalu kah, bulan lalu kah, gitu ya. Kalau what time, dia nanyain jamnya, spesifik, nanyakan jam. Pukul berapa kamu bangun, bukannya when time gitu ya. Tapi pakai what time do you get up every morning gitu ya. Whose itu punya siapa? Whose pen is this? Whose pen is this? Whose book is this? Nah, seperti itu ya. Kalau whose itu punya siapa gitu. How itu juga dibagi jadi beberapa. Ada how many, ada how much. Artinya sama. Kalau how many sama how much artinya sama, berapa banyak. Tapi kalau how many itu untuk countable noun, benda-benda yang bisa dihitung. Misalkan kayak pulpen itu bisa dihitung. How many pens do you have? Berapa banyak pulpen yang kamu punya? How many rulers do you have? Gitu ya. Kalau misalkan how much itu artinya sama, berapa banyak, tapi dia untuk uncountable noun, untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya kayak gula yang bentuknya butir-butir kecil gitu, bubuk ya, pasir, beras, seperti itu. Misalkan how much sugar do you need? How much sugar? Berapa banyak gula yang kamu perlukan gitu ya. Kalau bedanya gitu. Jadi how many itu untuk yang countable, how much itu untuk uncountable. Nah, how itu juga bisa dimodifikasi. How far? How far is your house? Berapa jauh sih rumah kamu? How long? Berapa panjang? How old? Nah, kayak kita kan suka nanya how old are you gitu. Berapa umurmu ya? How old? Old itu kan sebenarnya tua. Ada lagi how deep, berapa dalam, seperti itu ya. Ini adalah kata-kata tanya. Nanti mungkin ada dalam pengembangannya ada lagi yang lain. Nah, hari ini kita mau belajar, Miss kasih contoh seperti ini. Rina cooks spaghetti in the kitchen. Rina, Miss kasih A. Spaghetti, Miss kasih B. In the kitchen, Miss kasih C. Miss, maksudnya ini apa, Miss? Maksudnya ini, kalau misalkan Miss garis Rina A, berarti nanti yang A nanyain orangnya. Yang A itu nanyain si Rina. Ya, Rina itu kan orang. Kalau orang nanyanya pakai who, betul. Jadi who, ya, siapa gitu ya, kan Rina nih. Rina memasak spaghetti di dapur. Siapa memasak spaghetti di dapur gitu kan? Jadi Rinanya kita tutup, belakangnya ikutin ya. Who cooks spaghetti in the
kitchen gitu. Who cooks spaghetti in the kitchen? Siapa yang masak spaghetti di dapur? Gitu ya. Itu untuk nanya A. Jadi kita nanyain yang A itu nanyain si Rina. B itu kita nanyain spaghetti. Spaghetti itu kan makanan, benda. Berarti kita nanyanya pakai what ya. Tuh, pakai what. Nah, berarti kamu nanyanya pakai what? What? Apa? Kalau kita pakai bahasa Indonesia dulu nih ya. Apa yang Rina masak di dapur gitu ya. Jadi nanti spagettinya kan kita nggak tulis lagi. Tapi kalau who dia nggak pakai do does. Kalau kata tanya yang lain nih ya, kita pakai do atau does. Jadi what? Kalau Rina kita pakai do apa does? Pakai does. Berarti what does, ikutin Rina. Kalau sudah ada does, kata kerja kembali ke dasar. What does Rina cook? Nah, kan tadi yang ditanya B. Berarti B-nya jangan ditulis lagi, langsung. Yang ini yang C, in the kitchen. Gitu. Nah, ya, jadi coba gimana? What does Rina cook in the kitchen? Berarti spagettinya nggak ditanya. Ya, oke. Sekarang yang C, in the kitchen, di dapur. Dapur itu nama tempat. Berarti nanyanya pakai where. Nah, where. Di mana Rina memasak spaghetti gitu kan? Berarti kalau yang ditanya yang C, nanti C-nya nggak usah ditulis lagi. Gitu ya, where. Where apa? Where does Rina. Kalau udah ada does, nih udah ada does, kata kerja kembali ke dasar ya. Where does Rina cook? Nah, spaghetti gitu. Di mana Rina memasak spaghetti gitu ya. Jadi ingat kalau who nih, Miss kasih bintang nih ya. Kalau who itu pengecualian, dia langsung nggak pakai does lagi karena dia nanyain subjek. Kalau who nanyain subjek, nanyain pelaku, berarti dia langsung nggak pakai do does. Jadi langsung who cooks spaghetti in the kitchen gitu ya. Kalau kata kerja lain kayak what, when, where, why, sama how, tetap harus pakai do atau does gitu. Tergantung apa aja yang pakai does. Yang pakai does apa aja? He, she, it. Betul. Yang pakai do apa aja yang pakai do? I, you, we, they. Ingat-ingat ini ya. Nanti ada latihan seperti dari Miss seperti ini. Oke? Thank you.